Memang benar kalau gorengan itu menjadi salah satu pencetus naiknya kolesterol. Dengan catatan bila gorengan itu dikonsumsi dalam jumlah berlebih dan minyak yang dipakai atau cara pengolahannya memakai cara deep frying atau minyak banyak, yang mana minyaknya itu dipakai berulang-ulang lebih dari 2-3 kali. Jadi yang penting itu sebetulnya pas sahur itu komposisi makan tetap seimbang. Artinya terutama karbohidratnya mungkin kita pilih dari jenis yang karbohidrat kompleks. Ya. Betul. Nah, itu kan dia untuk rilis gulanya itu kan perlahan. Jadi membuat kita nggak cepat lemas ya. Terus makannya juga nggak usah berlebihan gitu ya. Mungkin ada orang yang mengira aku harus makan sebanyak mungkin ini. Terus ada pendapat bahwa nutrition hack ya. Jadi nutrition hack itu seperti jalan pintas ya, jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan protein itu menggunakan seperti protein shake. Kemudian minum lemak sehat seperti Bulletproof Coffee seperti itu. Kalau menurut Mbak Rohmah itu aman enggak sih? Halo Sobat Sehat RSUD Martiwaluyo Kota Blitar. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam Ngobras, ngobrol asik, sehat, dan santai. Bersama saya Frans Nedodiki. Dalam edisi spesial Ramadan ini kita akan membahas hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut bersama narasumber-narasumber yang luar biasa Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Eni. Beliau adalah ahli gizi di RSUD kami. Dan yang kedua ada Mbak Rohmatul. Bu Eni bisa disapa? Selamat pagi Sobat Sehat semua. Ya, Mbak Rohmatul disapa dulu penontonnya. Selamat pagi Sobat Sehat Martiwaluyo. Oke. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai konsep starvation mode dan alasan kenapa puasa ini justru membuat tubuh kita itu menjadi gemuk. Ya, jadi setelah kita berpuasa 30 hari, Bu ya, terus kita sudah banyak sekali mengorbankan segala macam mulai dari menahan lapar, terus kita sudah banyak sekali berdiet, mungkin ya ada yang diet, ada yang berolahraga, tetapi di akhir nanti kita justru tidak mendapatkan body goals. Ya, itu nanti kira-kira kenapa sih? Ya, karena begini Bu, ada fenomena di Indonesia itu menurut Herbalife Nutrition pada tahun 2019 rata-rata dari 5.500 responden di 11 negara Asia Pasifik termasuk Indonesia itu mengalami kenaikan berat badan sebanyak 0,7 kg selama Ramadan. Kemudian berdasarkan penelitian Kompas tahun 2024, selama Ramadan terjadi lonjakan penjualan produk makanan dan minuman manis hingga 75%. Dan menurut ahli gizi dari IPB dan UGM, peningkatan berat badan ini dipengaruhi oleh tradisi takjil yang manis, berminyak dan bersantan, serta kurangnya aktivitas fisik selama Ramadan. Pertanyaan pertama untuk Mbak Matul. Nih, banyak penggemar yang masih belum atau asing terhadap istilah starvation mode. Ya, menurut Mbak Rohmatul, starvation mode itu seperti apa sih, Mbak? Oke, jadi terkait dengan puasa ya Mas Edo. Jadi selama kita melaksanakan puasa, tubuh kita itu akan mengalami 3 fase ini. Jadi yang pertama adalah fase kenyang. Fase kenyang itu adalah fase 0 sampai 4 jam setelah kita makan sahur. Jadi di fase kenyang ini tubuh kita menggunakan energi yang berasal dari makanan ya, glukosa yang berasal dari makanan selama 4 jam pertama untuk kita melakukan aktivitas. Terus yang kedua di 4 sampai 12 jam setelah kita makan sahur, kita akan memasuki fase puasa atau fase fasting ya. Jadi di sini itu tubuh kita mulai kehabisan bahan bakar yang dari makanan, terus tubuh kita akan menggunakan bahan bakar yang lain, yaitu adalah glikogen. Nah, jadi tubuh kita itu punya cadangan sumber energi Mas Edo. Itu dalam bentuk glikogen, itu akan dipecah untuk menjadi sumber energi selama kita melakukan aktivitas di pagi hingga sore hari ya. Nah, itu 4 sampai 12 jam setelah kita makan sahur.
Nah, terus yang ketiga adalah fase kelaparan. Fase kelaparan tingkat awal tapi ini ya. Jadi fase kelaparan tingkat awal ini terjadi di atas 12 jam setelah makan sampai kurang lebih 16 hari. Kalau misalnya kita nggak makan dan minum sama sekali. Nah, di fase ini tubuh kita mulai kehabisan glikogen, akhirnya mengambil sumber-sumber yang lain, misalnya dari lemak dan dari protein untuk dipecah menjadi sumber energi yang digunakan untuk aktivitas lanjutan seperti itu. Nah, tapi kita memasuki fase starvasi ini atau fase kelaparan ini kan nggak terlalu lama ya, jadi kurang lebih selama 2 jam mungkin ya, karena kan kita totalnya 14 jam ya, 15 jam ya, kalau sekarang untuk puasanya. Jadi ada 3 fase itu yang akan kita alami selama menjalankan ibadah puasa. Oke. Kemudian kita kan sudah tahu nih starvation mode, jadi mode kelaparan ternyata ya. Terus seperti HP ya, seperti smartphone kita, bahwa kalau kita masuk mode kelaparan starvation mode itu kan katanya itu sama dengan power saving ya. Apakah benar ketika kita masuk mode starvation itu basal metabolic rate atau metabolisme basal tubuh kita itu menjadi berkurang, menurun? Ya, jadi memang selama kita menjalankan puasa itu kan kita memang nggak mendapatkan energi dari makanan ya. Jadi tubuh kita itu memang beradaptasi dengan agak berhemat. Di samping itu kan tubuh kita kalau saya mengistilahkan kayak kehilangan satu tupoksi ya dari pagi sampai siang. Biasanya mengolah makanan ya. Yeah. Biasanya tubuh kita memerlukan energi juga untuk mengolah makanan, tapi di pagi dan siang hari itu kan kita nggak makan sama sekali. Jadi energi yang digunakan untuk mengolah makanan itu memang dialihkan ke untuk hal-hal yang lain selain mengolah makanan gitu. Jadi memang agak turun basal metabolic rate-nya, tapi sebetulnya tidak terlalu signifikan, Mas. Oh, tidak signifikan ya? Tidak yang sangat signifikan. Berarti apakah benar kalau hal seperti itu berarti tubuh tidak menimbun lemak ya berarti? Sebetulnya kalau menimbun lemak sih enggak, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi ya, justru kalau glikogen di dalam tubuh kita itu sudah banyak berkurang atau bahkan hampir habis, justru lemak itu yang akan dipecah menjadi sumber energi alternatif. Oh, jadi berpuasa itu justru malah mengaktifkan mode pemecahan lemak yang lebih efektif. Betul. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Matul. Kemudian apakah bisa dijelaskan secara singkat sih apa yang terjadi? Mungkin bisa diulangi lagi untuk teman-teman sobat ngobras, sobat sehat kita, yang terjadi apabila itu kita selama seharian berpuasa 14 jam, kemudian makan makanan yang manis, kita bom dengan makanan manis. Itu apa yang terjadi di dalam tubuh kita, Mbak? Oke, ini mode tancap gas gitu ya? Ya, betul. Setelah kita mode slow, ya sekarang kita slow mode gaspol. Kebanyakan kayaknya seperti itu ya. Iya. Ya, jadi yang pasti kalau misalnya kita seharian berpuasa terus begitu berbuka puasa langsung ya balas dendam langsung balas dendam dengan mengkonsumsi makanan yang manis dan yang berlemak, yang pasti insulin kita, Mas Edo. Jadi yang tadinya dia mungkin kerjanya masih slow langsung disuruh tancap gas ya, kasihan juga ya, artinya kayak shock mungkin ya, badannya mungkin agak shock seperti itu. Lambungnya juga nih yang tadinya itu dia mungkin lagi slow living karena puasa, terus tiba-tiba diajak hedon betul. Kaget, pasti agak shock. Kaget bruntal zaman sekarang. Jadi OKB istilahnya ya. Cuman aku mau meng-highlight juga, jadi yang utama itu memang saat berbuka puasa itu kita harus memperhatikan yang pertama kecepatan kita makan. Terus yang kedua seberapa banyak makanan yang kita konsumsi. Gitu. Artinya apa? Tolong agak mindful gitu ya, jadi nggak usah ini ya, mindfulness eating ya, nggak usah tergesa-gesa karena tubuh kita itu sebetulnya nggak lapar-lapar banget kok. Maksudnya gula darah kita itu juga saat puasa juga normal, terkontrol ya sebenarnya. Terkontrol, kalau kecuali orang yang diabetes ya mungkin Mas Edo. Kalau orang normal itu kan tubuh kita punya mekanisme gimana supaya gula darah kita itu tetap normal meskipun kita nggak makan seharian. Artinya kita itu nggak urgent kok harus mengkonsumsi minuman yang manis, mungkin 1 baskom besar itu nggak urgent sebetulnya. Mungkin 2 baskom ya Mbak. Bahkan 3 baskom. Justru yang urgent itu sebetulnya hidrasi ya, karena kalau hidrasi itu kan sudah pasti kita dehidrasi ringan lah selama berpuasa. Jadi yang paling penting kalau menurut saya saat berbuka puasa itu minum dulu air putih atau air yang mengandung mineral mungkin. Elektrolit. Iya betul. Jadi itu yang pertama kali harus dilakukan itu dulu. Setelah itu kalau
menurut sunnah Rasul ya, mengkonsumsi kurma. Kurma. Iya. Ternyata sunnah Rasul itu ada maksudnya ya. Betul, jadi bagus sekali. Karena kurma ini dia mengandung glukosa, tapi dia rilisnya itu nggak cepat. Nggak cepat. Ya, artinya tubuh kita itu perlu itu tadi kan Pengganti. adaptasi, pemanasan dulu. Pemanasan. Pelan-pelan. Pelan-pelan, betul. Mas Edo sendiri kan juga runner ya, Iya. Bu Eni. Jadi kan tahu ya kalau misalnya Iya. kita mau olahraga harus pemanasan dulu. Iya, betul. Gitu juga Supaya nggak dengan cedera. lambung kita. Betul. Nah setelah itu kalau sudah itu ya jangan langsung tancap gas, mungkin bisa sholat maghrib dulu gitu. Jadi tubuh kita itu supaya punya Beradaptasi, waktu, ya. punya waktu juga untuk memberikan sinyal. Oh ternyata nggak selapar itu kok. Karena kan sebetulnya kalau kita buka puasa misalnya pas nggak ada makanan, minum aja kan sebetulnya udah cukup. Udah cukup. Betul. Ya. Kadang minum aja itu udah kenyang gitu loh ya. Betul. Tapi kok ada banget ya orang-orang yang berbuka itu tiba-tiba langsung makan es, terus ada gorengan, Iya. terus ada nasinya, Betul. ada lauknya, langsung habis sholat. Kemudian setelah sholat maghrib makan lagi kayak gitu. Nah, itu kurang tepat ya berarti. Kurang tepat. Nanti efeknya ngantuk biasanya. Kalau dengan pola yang seperti itu ya habis kita makan banyak gitu terus akhirnya tambah lelah. Iya. Kayak ngantuk mau berangkat Oke. sholat tarawih berat ya rasanya. Iya, Bikinnya iya. rebahan gitu. Harusnya kan setelah makan itu kan kita harus lebih berenergi. Maksudnya harusnya sih lebih semangat ya. Iya. Karena kan yang tadinya nggak ada ininya, nggak ada bensinnya terus diisi bensin Iya. lagi. Oke. Toh yang kita pakai untuk beraktivitas itu energinya akan dipakai untuk 3 sampai 4 jam ke depan. Iya. Jadi kalau porsinya berlebihan malah justru cukup membahayakan. Cukup membahayakan. Oke. Tadi Mbak Rohmah sudah bilang ya. Jadi kalau misalkan kita langsung gas dengan makanan-makanan manis itu kasihan insulinnya. Lalu efeknya ketika tubuh itu cepat mengeluarkan insulin, efek di dalam tubuh itu apa sih Mbak sebenarnya? Ya itu tadi, yang utama mungkin yang kita rasakan itu malah kelelahan. Kelelahan. Gitu. Ya, soalnya kan tubuh kita itu juga memerlukan energi untuk mengolah makanan ya. Jadi untuk mengolah makanan itu kita juga butuh energi. Ketika makanan yang diolah itu jumlahnya langsung banyak, sudah pasti nanti tubuh kita itu Bekerja juga keras. akan Bekerja keras. Ya itu tadi terus efek yang kita rasakan kok malah habis makan itu terus malah ngantuk gitu, malah nggak bisa aktivitas lagi. Iya. Padahal kan kita sarankan juga setelah berbuka atau setelah tarawih itu kan ada aktivitas fisik juga yang ringan yang harus kita lakukan ya untuk itu tadi pencegahan supaya nggak naik berat badannya selama puasa. Saya pernah baca-baca nih Bu Eni ya terkait hubungannya. Ini kan tema kita itu kenapa sih kita nggak bisa dapat body goals intinya pada saat puasa ini. Seharusnya kan puasa itu bikin tubuh itu langsing gitu loh. Maksudnya kita mendapatkan tubuh yang ideal, bentuk tubuh yang ideal. Saya pernah baca insulin itu ada kaitannya dengan pembentukan lemak. Itu apakah betul Bu Eni? Ya. Pada saat kita mengkonsumsi makanan dengan porsi gula tinggi, Iya. nah itu pelepasan insulin akhirnya menjadi lebih tinggi ya Mas Edo. Iya. Nah, kita perlu tahu insulin itu adalah hormon yang sifatnya anabolik. Anabolik. Jadi dia meningkatkan lipogenesis dan menekan lipolisis. Ya, apa itu Bu? Jadi Lipogenesis, pada saat lipolisis. insulinnya melonjak naik, dia akan meningkatkan pembentukan lemak, lipogenesis, dan kemudian menekan lipolisis, menekan pemecahan lemak. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan dengan bahan dasar gula atau karbo sederhana dalam jumlah berlebih, itu justru akan meningkatkan insulin yang berakibat pada penyimpanan lemak lebih banyak. Oh, Gitu. begitu. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan pada saat berbuka dengan jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan kita, terutama untuk beraktivitas 3 sampai 4 jam ke depan, itu justru akan membuat kita menjadi lebih segar dan aktif. Ya. Tapi kalau lebih dari itu, ya seperti yang disampaikan Bu Rohmah tadi, kita akan menjadi lelah dan ngantuk. Oh, begitu ya. Jadi mungkin itu ya sobat ngobras. Jadi kenapa sih saat kita berpuasa itu justru lemak itu menumpuk? Mungkin karena pola makan atau pola apa yang dihidangkan itu teman-teman itu sering banyak makan minuman yang manis-manis ya. Betul. Tapi perlu diluruskan juga ya bahwa makan yang gula itu bukan maksudnya itu yang gula pasir ya Bu, termasuk nasi yang berlebihan itu juga sumber gula kan ya, betul. ya, Ya. roti seperti Ya, itu ya. oke. Terus gini, sekali lagi apakah berpuasa itu justru akan mengubah kecepatan metabolisme kan? Jadi kan gini, di dalam tubuh kita itu kan ada proses pembakaran energi yang dinamakan metabolisme. Katanya kalau seseorang punya metabolisme yang tinggi itu walaupun makan sebanyak apapun tetap kecil. Tetapi apakah di berpuasa ini justru akan menurunkan metabolisme Mbak? Bisa dijelaskan lebih detail lagi supaya teman-teman juga nggak salah paham. Jadi kalau misalnya kita berpuasa itu kan kita makan sebanyak apapun, tetap kecil. Tetapi apakah di berpuasa ini justru akan menurunkan metabolisme? Bisa dijelaskan lebih detail lagi supaya teman-teman juga nggak salah paham.
Jadi metabolisme itu dipengaruhi oleh banyak hal ya, Mas Ya. Edo. Jadi yang pertama usia itu juga mempengaruhi metabolisme. Kalau misalnya kita masih muda itu memang betul metabolisme itu lebih Optimal. tinggi, Lebih cepat. Kalau seiring meningkatnya usia metabolisme itu memang akhirnya semakin turun. Pantesan Mbak, ini curhat ya. Iya. Dulu waktu saya remaja Bu, saya nggak ngapa-ngapain aja tetap kecil. Iya, Ya betul. sekarang saya nggak ngapa-ngapain, Ambekannya langsung gemuk. ya bernafas aja tiba-tiba melar. Apakah itu angin? Betul. Angin Jadi yang berembus. alasannya itu, Mas Itu ya, Edo. semakin Terus, tua semakin melambat ya metabolisme. memang semakin melambat. Terus faktor aktivitas juga. Iya. Jadi aktivitas yang tinggi otomatis ya memang mempertinggi metabolisme di dalam tubuh ya. Orang yang jarang bergerak itu pasti metabolismenya juga lebih lambat, Lebih lambat. daripada yang lebih aktif ya. Faktor usia, faktor aktivitas. Terus kalau puasa ya itu tadi, karena mungkin kita puasanya itu cuman 1 bulan ya. Artinya saat di pagi sampai malam hari mungkin agak melambat karena itu tadi nggak ada makanan yang masuk ya. Tapi melambatnya itu bukan yang sangat signifikan. Yang ekstrim ya, melambat tapi masih dalam batas Batas normal. normal karena kan itu tadi kita masuk fase starvasi tadi kan mungkin cuma 2 jam ya, setelah itu kan Iya. sudah makan lagi, kecuali kalau kelaparannya itu berlanjut sampai berhari-hari. Nah Oke, itu. nah itu ya. Iya. Ya, jadi udah nggak ada alasan ya, alasan gemuk saat puasa itu karena metabolisme menurun, itu udah nggak ada ya. Komposisi tubuh juga ikut berpengaruh ya, Iya, Bu Rahma ya. betul. Jadi kalau untuk olahragawan yang suka beraktivitas, otomatis komposisi ototnya jadi lebih banyak daripada lemaknya. Komposisi otot yang banyak itu meningkatkan pembakaran, memudahkan metabolisme daripada komposisi lemak yang banyak. Oke. Sekarang kita ke Bu Eni nih ya. Terkait kolesterol Bu Eni ya. Jadi ada fenomena juga bahwa orang yang berpuasa tapi kolesterolnya itu malah naik Bu. Ya, jadi pernah ya di rumah sakit kan juga banyak ya pasien-pasien kita yang katanya kalau di anamnesa ditanya-tanya itu puasa enggak? Puasa, tetapi ketika dicek lab kolesterolnya justru naik. Ya, kolesterol itu berhubungan dengan LDL, HDL dan lain-lain ya. total ya. Secara ilmu gizi nggih, apakah gorengan, kalau kita bahas kolesterol itu identiknya dengan gorengan. Apakah gorengan itu penyebab utamanya atau mungkin ada artis Penyebab ya, lain. aktor yang lain yang lebih Oknum. oknum utama yang menyebabkan kolesterol itu naik Bu? Iya, oke, Opa Edo. Jadi memang benar kalau gorengan itu menjadi salah satu pencetus naiknya kolesterol. Dengan catatan bila gorengan itu dikonsumsi dalam jumlah berlebih dan minyak yang dipakai atau cara pengolahannya memakai cara deep frying atau minyak banyak, Deep yang frying, mana minyaknya itu dipakai berulang-ulang lebih dari 2-3 kali. Oke. Karena hal itu akan menyebabkan komposisi dari asam lemak dari minyak itu berubah menjadi lemak trans. Oh, lemak Ya, trans. lemak trans itu adalah lemak yang cenderung memicu naiknya LDL atau kolesterol jahat di dalam tubuh kita dan menurunkan HDL atau kolesterol baik di dalam tubuh kita. Jadi kolesterol itu tidak selamanya jahat ya? Ya, kolesterol baik kalau dikonsumsi dalam jumlah cukup karena dia sebenarnya memiliki fungsi yang vital, yaitu sebagai bahan dasar untuk lilin dinding sel dan Dinding kemudian bahan dasar hormon. Tapi jika porsinya berlebihan menjadi tidak baik, ya. Terus kemudian ada oknum atau aktor lain yang ikut berperan. Siapa Bu itu? Ya, lemak trans itu tidak hanya minyak yang dipakai berulang-ulang, tapi juga merupakan produk hewani atau bahkan nabati yang terhidrogen. Saya coba tebak ya Bu bahannya. Iya. Kayaknya itu mentega. Lah betul lah. Ya. Parahnya pada saat bulan puasa bahan makanan yang berbahan dasar mentega itu justru banyak terhidang di hidangan-hidangan meja makan kita karena mitos yang menyatakan berbukalah dengan yang manis-manis itu sehingga akhirnya kita Kalau saya makan nggak mau itu, cake dengan berbukalah dengan yang buttercream. pasti Bu. Yang tidak mengombang-ambingkan ya. Ya. Jadi buttercream terus kemudian apalagi ya yang mengandung mentega Iya. itu dalam jumlah banyak lah, itu adalah lemak trans yang justru akan meningkatkan HDL atau LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan HDL atau kolesterol baik. Nah, terus kemudian lagi ada temannya kolesterol Mas Edu, yaitu trigliserid. Trigliserid. Itu bersumber dari makanan yang berbahan gula. Berbahan gula atau Sirup. karbohidrat. Iya. Itu juga fatal. Biasanya banyak kita konsumsi pada saat kita berbuka puasa. Iya. Mulai dari cola, es teler, iya. terus kemudian Es es doger, campur. es campur Iya. dan sebagainya. Jadi berbahan gula masih dengan susunya susu kental Kental manis. Iya.
sehingga akhirnya kita over gula. Lah over gula itu yang akan menyebabkan penyimpanan, karena tidak semuanya kita pakai untuk beraktivitas ya, kita pakai sesuai kebutuhan kan. Iya. Lah kelebihannya itu akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak di bawah adiposa, yaitu trigliserid. Iya. Nah itu sebenarnya cadangan lemak. Jadi trigliserid itu sebenarnya baik, dia adalah cadangan energi kalau dikonsumsi dalam jumlah cukup. Tapi kalau berlebih ya akhirnya menjadi buruk, apalagi Iya. kalau dia bersahabat dengan kolesterol, dia bergandengan tangan, menumpuk di arteri atau pembuluh darah kita, menyebabkan plak. pembuluh darah kita menjadi lebih sempit, dan sempit. itu resiko terhadap sakit degeneratif. jantung. Iya, Penyakit gitu, jantung, Mas. diabetes. Iya, gitu iya. ya. Jadi aktor tersembunyinya Iya. itu tadi Mas itu. Ternyata ya Sobat Ngobras, tidak hanya gorengan saja yang dapat meningkatkan kolesterol, tetapi kita juga masih perlu mewaspadai sumber-sumber makanan yang lain ya, seperti kue, Betul. terus minum-minuman yang Iya, manis, santan juga, santan, ya. seperti itu ya. Oke, jadi itu ya mungkin yang perlu teman-teman batasi dalam nanti berbuka dan sahur ya. Betul Mas Oke. Ido. Terus banyak orang yang mengganti makanan nih, porsi makan. Jadi ada yang berpikir juga Bu, jadi kalau puasa itu juga bikin kurus. Nah, supaya ndak kurus, porsi makannya didobel. Misalkan karena siang nggak makan, akhirnya dibales di malam hari. Makan 2 piring atau buka sebelum maghrib. Pas maghrib makan, kemudian setelah sholat tarawih makan lagi. Nah, mau itu tidur makan lagi. itu apakah tubuh kita itu bisa sih Bu memproses makanan pola makan seperti itu? Iya, tubuh kita itu adalah software dan hardware yang canggih ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ya Mas Ido Masya ya. Allah. Jadi metabolisme tetap bisa dilakukan, hanya saja kurang optimal. Kurang optimal. Iya, seperti yang tadi sempat disampaikan Bu Rohma di awal. Jadi tubuh itu akan kelelahan sehingga tidak bisa dibakar atau diubah menjadi energi secara sempurna. Lah kelebihannya apa? Kelebihannya ya akan disimpan dalam bentuk lemak, apalagi setelahnya kita terus tidak beraktivitas yang membutuhkan energi. Ya, sehingga akhirnya itu tadi disimpan dalam bentuk lemak. Jadi yang perlu kita garis bawahi, pada saat kita berbuka, kita hanya melakukan aktivitas 3 sampai 4 jam ke depan. Pol-poli 5 jam lah. Jam 10 11 kita sudah tidur. Jadi kebutuhan energi itu atau kebutuhan gizi kita untuk mencukupi aktivitas kita selama 3 sampai 4 jam ke depan saja. Jangan berlebih. Iya. Dengan tetap mengacu pada isi piringku. Jadi sepertiganya karbohidrat, sepertiganya sayur mayur, sepertiganya dibagi 2, separuh untuk lauk pauk atau protein, separuhnya lagi untuk buah-buahan. Hilangkan asumsi bahwa kita makan pada saat berbuka itu adalah makanan untuk mengganti makan kita pada saat sore, sekaligus makan yang kita tinggalkan selama kita berpuasa, yakni sarapan dan makan siang. Sehingga akan memicu kita untuk makan double-double. Nah, sebenarnya itu salah. Malah justru akan banyak disimpan dalam bentuk lemak yang menyebabkan tubuh kita menjadi semakin melar, bahkan kolesterol kita jadi naik. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tetap makan wajarnya saja ya, jangan takut kurang, bahwa tubuh kita itu ternyata itu adalah software yang cukup canggih gitu loh ya. Oke. Terus yang pertanyaan untuk Bu Eni lagi, sebentar ya Mbak Rohmah ya. Oke. Jika ada orang yang mau turun berat badan ya saat puasa, apa yang seharusnya dimakan? Mungkin nggak hanya mau turun, mau mempertahankan, itu yang paling penting dimakan itu apa Bu? Ada nggak kira-kira? Iya. Sebenarnya kalau dari komposisi zat gizi sebenarnya harusnya semua zat gizi bisa terpenuhi ya, mulai dari lemak, protein, karbohidrat itu harus terpenuhi nggih. Tapi dari semua zat gizi itu yang bisa memberikan sinyal kuat untuk menahan lapar, kenyang lebih lama itu sebenarnya protein Mas Edo. Protein terutama protein yang berkualitas, jadi berbahan dari hewani, baik telur, ayam, ikan, susu, daging. Cuman kadang-kadang cara pengolahannya kita yang kurang tepat, sudah digoreng, masih dimasang dengan santan, dengan tepung lah. Tepung ini ya Mas Edo, ada fenomena yang cukup menggelikan. Saya pernah melakukan emodemo untuk untuk audien ya. Emodemo itu untuk mengukur jumlah kebutuhan lemak, minyak dan gula serta garam harian kita kan. Sebenarnya ada aturannya untuk konsumsi gula
garam dan minyak atau lemak kita harian itu ada aturannya Mas Edo. Jadi garam itu tidak boleh lebih dari 1 sendok teh sehari. 1 sendok teh. 1 sendok teh. Iya, terus saya sampai kemudian bersemangat ini sampai iya. ini nyenggol. Terus garam itu tidak boleh terus gula tidak boleh lebih dari 4 sendok teh. Sendok makan maaf sehari atau sekitar 52 gram. Dikit banget ya Bu Iya. sebenarnya. Terus kemudian lemak tidak boleh lebih dari 5 sendok makan per hari atau 50 mili ya. Kemudian saya tanya seharian dia makan apa saja. Terus saya sampaikan kalau dia makan satu potong gorengan itu serapan minyaknya itu kurang lebih sekitar 10 mili atau 1 sendok makan. Dan kalau gorengannya itu dibalut tepung itu jumlah serapan minyak bisa meningkat hampir 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. Iya, Berarti jadi dia 20 bisa mili. 15 sampai 20 mili. Jadi kalau makan mendoan goreng tepung, Itu itu sehari satu maksimal potong. 2. Nah ya, terus kemudian volunteer itu sampai kaget karena ternyata asupan lemak dan minyak dalam sehari itu dia sampai 10 sendok 11 sendok makan. Berarti 200 miliar iya, dan itu sangat seperti berlebihan. minum 1 gelas minyak gitu ya. Iya. Makanya enggak usah bertanya, saya itu sebenarnya makannya sedikit loh, tapi kenapa toh kok gemuk? Lah iya yang dimakan gorengan. Gitu ya Mas Edo. Ternyata seperti itu ya Bu. Betul. Ini yang perlu Sobat Ngobras ini ya pahami dulu. Jadi ternyata kita itu enggak butuh banyak-banyak garam. Ternyata garam hanya kebutuhannya 1 sendok teh per hari. Betul. Terus kalau gula itu 4 sendok makan per hari. Nah, bayangkan kalau misalkan kita minum minum es 1 mangkok ditambah kue itu kayaknya udah lebih deh. Betul. Ya. Soalnya dalam membuat es itu kan ya langsungnya sok. Sarsur. Iya, enggak terasa, tahu-tahu kita minumnya 1 gelas, ternyata isinya gulanya itu banyak ya, itu luar biasa banget. Enggak kita sadari ya. Oke. Fenomena lagi kerupuk Ya. Itu betul ya. Broma itu ya, kerupuk itu kan ya tepung digoreng dengan minyak. Nah, itu sudah itu lebih ya, mesti overload. Jadi yang bahan-bahan yang digoreng itu perlu dibatasi ya Bu ya. Terus menarik banget setelah kita berbincang dengan Bu Eni ya Sobat Ngobras bahwa ternyata metabolisme kita itu tidak berubah secara signifikan, menurun tetapi tidak berubah signifikan ya. Tetapi kita perlu mempertahankannya dengan cara apa? Dengan cara berolahraga tadi ya. Walaupun kita sudah jaga makan, kita juga harus tetap berolahraga. Terus yang kedua, selain berolahraga sepertinya kita juga perlu pola istirahat ya. Iya, istirahat. Jadi karena di bulan Ramadan ini pola istirahat juga pasti berubah. Kita pasti mengutamakan ibadah ya. Jadi setelah tarawih itu kira-kira jam 8, ada tadarus paling malam jam 10 kita tidur ya. Atau ada yang jam 11 lah tidur. Jam 3 udah bangun lagi untuk persiapan sahur. Ya. Terus kalau pengalaman Mbak Rohmah gimana cara menyiasatinya? Jadi tidur itu kan juga minimal berapa jam sehari? 7 sampai 8 jam ya. Betul. Kalau saya pribadi sih selama puasa itu kita ganti dengan tidur siang juga, kita tambah dengan tidur siang juga. Kebetulan kalau puasa itu ini ya, memang tubuh kita itu kan kayak beradaptasi dengan kondisi puasa yang kita tidak makan seharian. Itu memang ketika nggak beraktivitas, misalnya sudah pulang kerja gitu ya, itu memang akhirnya ngantuk ya. Itu memang kita ya itu tadi seperti baterai HP mode hemat ya. Jadi nggak apa-apa kita tidur siang gitu, misalnya malam hari kita tidurnya hanya bisa sekitar 5 jaman, 5 sampai 6 jam mungkin ya Bu Eni, nanti bisa ditambah dengan tidur siang dan itu bagus banget. Take a nap sebentar itu bikin kita jadi seger lagi. Betul. 1 jam 1 jam lah ya power nap. Tidur itu juga bisa membuat sel NK atau natural killer sel kita itu menjadi bekerja lebih optimal. Jadi kalau kita kurang tidur atau tidur di bawah 4 jam itu justru akan melemahkan imun atau sel pembunuh dari virus dan kanker di dalam tubuh kita. Jadi akan jadi lemah imun kita sampai 70% kalau menurut penelitian Mas Edo. Terus katanya kalau penelitian kalau istirahat kita kurang itu juga proses penimbunan lemak juga akan bertambah ya. Betul. Betul ya. Iya, betul. Jadi jangan kurang tidur walaupun kita berpuasa, beribadah, tetap balancing ya antara ibadah, makan dan beraktivitas lain olahraga sama hidrasi Mas Edo. Tadi yang disampaikan Bu Rohmah. Jadi hidrasi, jangan sampai kita dehidrasi.
Dehidrasi itu juga dapat menjadi pemicu metabolisme kita jadi kurang optimal. Jadi kecukupan air putih 2 sampai 2,5 liter sehari, 2 gelas pada saat berbuka, 4 gelas di antara setelah berbuka sampai sebelum tidur pada tarawih dan sebelum tidur, dan kemudian 2 gelas pada saat sahur. Itu minimal yang harus kita cukupi supaya kita dapat beraktivitas dengan baik tanpa harus kehausan atau dehidrasi pada saat esok harinya kita berpuasa. Ya, oke. Saya ingatkan lagi Sobat Ngobras, untuk menjamin ya, kita kan tujuannya beribadah. Syarat kita bisa ibadah optimal itu kan dengan cara sehat. Nah, cara sehat itu apa? Enggak kelebihan berat badan. Betul. Gimana mau beribadah kalau nyonggo awake abot ya? Kuat. Jadi caranya tetap kontrol makan, ya, makan makanan sehat, makan bergizi, kemudian berolahraga, apapun itu olahraga terukur ya, minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup ya Bu ya, 7 sampai 8. Oke. Lalu Mbak Rohmatul ini kita membahas terkait kecukupan protein pada saat puasa ya, karena kadang kita lali atau lupa ketika kita minum, makan manis gitu rasanya udah kenyang. Protein itu juga asupannya juga berkurang ya. Terus ada pendapat bahwa nutrition hack ya. Jadi nutrition hack itu seperti apa ya? Jalan pintas ya, jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan protein itu menggunakan seperti protein shake. Kemudian minum lemak sehat seperti Bulletproof Coffee seperti itu. Kalau menurut Mbak Rohmah itu aman enggak sih? Sepanjang itu dikonsumsinya itu memang sesuai kebutuhan. Jadi pedoman utama dari ahli gizi untuk menentukan seberapa banyak yang harus dikonsumsi itu kan dari kebutuhan masing-masing orang ya Mas Edo. Beda-beda. Jadi, betul. Jadi kebutuhan kita itu berapa? Kalau misalnya rata-rata kalau orang dewasa sehat ya, kebutuhan proteinnya itu kan mungkin sekitar 1 gram per kilogram berat badan ya Bu Eni. Itu. Nah itu dari makanan alami, maksudnya dari bahan makanan lauk hewani itu insya Allah sudah tercukupi. Mungkin bisa kalau misalnya untuk orang-orang tertentu yang dia memang kebutuhan proteinnya lebih tinggi, olahragawan contohnya supaya massa ototnya nggak berkurang ya selama puasa, bisa ditambah dengan protein shake seperti itu ya. Tapi kalau untuk Bulletproof Coffee tadi ya kan komposisinya kayaknya banyak lemak ya. Banyak lemak. Ya. Kalau itu sih ya tergantung sebelum-sebelumnya gimana konsumsi lemaknya. Gitu. Kalau misalnya memang sudah mengkonsumsi lemak sebelumnya ya udah nggak usah nggak apa-apa. Soalnya Bulletproof takutnya nanti kelebihan. Bulletproof itu kayak kopi dicampur mentega kayak gitu. Oh iya, itu kan lemak trans lagi ya. Lemak trans lagi. Cocoknya untuk anak stunting atau kurang gizi ya Bu tuh sebenarnya. Tapi masa anak stunting dikasih kopi? Ya orang-orang yang kurang gizi Mas Edo malah justru membutuhkan. Karena Bulletproof itu katanya kalau kita lemak kita itu cukup, kita itu puasa jadi enggak lemes. Tapi ternyata katanya Bu Eni tadi yang bikin lemes itu karena kurang protein. Ya Bu Eni. Betul sekali. Terus ini kan mungkin pas sahur ya itu Mas Edo ya. Kalau pas sahur kan maksudnya kita seringkali berpikir bahwa kalau sahur harus kayak gini biar nggak lemes ya. Jadi yang penting itu sebetulnya pas sahur itu komposisi makan tetap seimbang. Artinya terutama karbohidratnya mungkin kita pilih dari jenis yang karbohidrat kompleks. Ya. Nah itu kan dia untuk rilis gulanya itu kan perlahan. Jadi membuat kita nggak cepat lemas ya. Terus maamnya juga nggak usah berlebihan gitu ya. Mungkin ada orang yang mengira aku harus makan sebanyak mungkin ini biar nggak lemas. Balas dendam. Karena sebentar lagi sudah nggak maam lagi. Nah itu pemikiran yang salah juga gitu. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa hidrasi yang penting, karena itu saat berbuka kita harus rehidrasi dan sebelum puasa pun juga cairan itu harus cukup. Jadi mungkin sepertiga porsi itu lambung kita itu kita isi makanan yang bernutrisi ya, terus sepertiganya itu cairan, sepertiganya lagi udara. Jadi enggak yang sampai enggak begah seperti itu supaya enggak begah. Terus ada satu hal lagi yang juga penting yaitu niat. Niat itu kan memang kelihatannya kayak niat sepele. Padahal niat itu kan kita manifesting ya ke tubuh kita sendiri, karena otak kita itu akan mengenali apa yang kita ulang-ulang secara terus-menerus. Jadi kita itu niat itu tujuannya itu bukan sekedar cuman dibaca tapi dihayati. Ya Allah, tubuhku bekerja samalah denganku. Besok kamu pasti bisa bekerja secara optimal, memanfaatkan semua sumber daya yang ada meskipun nggak ada makanan yang masuk. Nah itu insya Allah
enggak bakalan lemes kok. Betul. Iya. Afirmasi Iya, afirmasi betul. positif untuk tubuh Betul. ya. Ya. Oke. Terus ada satu lagi mungkin Bu Atul, mungkin serat. Ya, jadi Serat. komposisi serat yang cukup di dalam porsi makan sahur kita itu akan cukup membantu kita untuk mempertahankan rasa kenyang. Nggih, karena di samping itu juga untuk membuat kita tidak dehidrasi. Oke. Karena serat itu memberikan efek kenyang lebih lama. Nomor satu, dia juga bersifat seperti spon, Mas Edo. Menyerap. Jadi dia Oh, ya. menahan cairan. Iya. Nah, jadi kalau kita makan makanan yang kurang serat, itu cairan itu dari atas langsung turun ke bawah dan kemudian terbuang cepat. Tapi pada saat kita mengkonsumsi makanan cukup serat, itu serat akan menahan air dan kita tidak cepat mudah haus. haus, Ya. ya. Terus kemudian makan makanan yang terlalu banyak gorengan, Ya. itu juga membuat tenggorokan kita kering. Ya. Makan makanan yang terlalu manis dan asin itu akan membuat kita cepat haus. Nah, itu adalah tips-tips yang. Nah, terus kemudian kopi dan teh itu sifatnya diuretik. Nggih, jadi dia akan mengeluarkan cairan berlebih pada saat kita sahur. Nah, jadi kalau kita konsumsi malam hari atau pada saat sahur itu justru akan menyebabkan kita gampang dehidrasi. Seperti itu, Mas Edo. Karbohidrat kompleks yang Mbak Rohmah itu jelaskan itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa namanya nasi merah itu bisa oat itu kan sekarang banyak sekali ya. Jadi tidak harus nasi ya. Kayak umbi-umbian itu kan dia juga lebih sifatnya itu lebih jagung. kompleks daripada nasi putih. Nasi ampok, ampok gitu ya. Iya, bisa nasi ampok jagung itu juga kandungan Tiwul. seratnya tinggi terus itu ya apa? Umbi-umbian Cantel rebus. ya. Tapi hati-hati kalau yang punya gastritis ya, Mas Edo. cuman memang Ya, biasanya untuk makanan gasnya. yang mengandung tinggi serat itu biasanya efeknya dia flatulensi ya, gas terkentut-kentut. Bloating ya? Iya, Makanya bisa kalau jadi- makan serat yang tinggi juga harus diimbangi air yang cukup. Iya, betul. Ya, oke. Oke, kita juga sudah banyak sekali ya membahas tentang makan makanan yang boleh, bagaimana cara maintenance makanannya, strategi makannya seperti apa nggih, Bu Eni nggih. Jadi kalau sebagai ahli gizi dari kedua narasumber ini nih, jika harus memilih kesalahan apa yang paling fatal yang dilakukan orang-orang saat berpuasa, dari Mbak Rohmah dulu. Kesalahan yang umum itu yaitu tadi balas dendam ketika berbuka puasa kan kayaknya lapar mata gitu ya soalnya kalau pas kondisi lapar ya terus ke pasar takjil Seperti semua bisa kita makan. Iya, jadi di meja itu kan pasti sajiannya itu banyak Wow, sekali seperti itu ya. Padahal mengkonsumsi makanan yang sederhana seperti kita hari-hari biasa itu sudah cukup kok sebetulnya itu. Terus ya itu tadi saya garis bawahi kopi dan teh ya Bu Eni ya, kopi dan teh terutama pas makan sahur. Mungkin orang berpikirnya biar nggak ngantuk ya teman sahur biar nggak ngantuk padahal itu diuretik. Jadi membuat kita lebih cepat dehidrasi. Kalau dari saya itu ya, jadi balas dendam sama minum kopi dan teh itu ya. Kalau dari Bu Eni kira-kira apa Bu yang porsinya kesalahan? berlebihan, terutama porsi yang manis-manis. Sudah mandang saya saja sudah cukup kayaknya. Cukup manis ya Mas Edo Ya, atau memandang Mbak Rohmah itu sudah cukup manis kayaknya. Ya. Jadi konsumsi berlebih terutama yang manis-manis, terus kemudian asumsi kurang aktivitas atau olahraga karena asumsi olahraga akan membuat kita lapar dan lelah padahal sebaliknya ya. Jadi justru akan mengoptimalkan metabolisme. Terus kemudian dehidrasi. Jadi kekurangan cairan itu. Jadi itu ya Bu. Jadi olahraga. Tapi ngomong-ngomong soal olahraga ya. Jadi banyak orang yang berpikir kalau puasa itu bikin capek kalau olahraga, padahal enggak. Contohnya saya. Waduh, boleh dong saya pamer. Iya betul. Olahragawan sejati ya Mas Edo ya. Masih tetap berlari meskipun ya. Masih bayang-bayang semua ini ya. Dan efeknya kan tidak bikin lapar toh. Betul, bahwa saya itu berolahraga lari itu setelah sahur. Karena menurut saya sudah riset nih dari Ramadan tahun lalu. Saya pernah lari itu setelah sahur. Terus menjelang berbuka dan setelah sholat raweh. Yang paling enak menurut saya dan saya lakukan sekarang itu adalah setelah sahur. Karena kita masih fresh, energi masih banyak. Kalau menurut teorinya Mbak Rohmah tadi kan masih banyak energi nih yang masih di dalam tubuh. Nah, kalau menjelang berbuka itu mudah lelah. Apalagi kalau lari itu denyut jantungnya itu cepat banget, mungkin karena efek dehidrasi dan lain-lain ya kalau saya baca. Kalau setelah traweh itu rasanya mau muntah saya. Serius. Mau muntah karena rasanya penuh gitu loh. Iya. Memang dianjurkan kalau pada saat puasa, kecuali untuk olahragawan ya, untuk orang biasa itu dianjurkan di 2 waktu Mas Edo.
Jadi sebelum berbuka itu paling enggak sekitar 15 sampai 10 menit, 15 sampai 20 menit. Intensitasnya ringan sampai sedang. Iya, benar. Nggih. Terus kemudian setelah sholat subuh. Iya, Iya, itu betul. 15 sampai 20 menit. Betul. Intensitasnya juga ringan sampai sedang. Iya. Tapi kalau untuk runner atau olahraga seperti Mas Edo akan beda. Ya, sama kok Bu. Iya. Ya. Saya juga mengurangi intensitas. Iya, Nggak mungkin betul. lari kenceng sepanjang waktu mokel nanti Yang saya. sedih saya nggak bisa berenang selama berpuasa. Di plester Bu, mulutnya sama ini telinganya. Iya. Diganti olahraga yang lain. Iya. Iya, iya betul, olahraga Atau jogging. aktivitas di rumah, aktivitas Iya, ringan ya, betul, maksudnya membersihkan rumah. membersihkan rumah. Menjelang lebaran Bu Atul Iya, ya, betul. mungkin gudang-gudang yang perlu dibersihkan. tapi Iya. sama Dokter Rina dimarahi bahwa aktivitas di rumah itu tidak Berbeda sama dengan olahraga, Nah, ya, itu. karena ritmenya, Karena olahraga itu waktunya harus berulang-ulang, ya. terukur, ya betul seperti Saya selain lari pagi itu juga menjelang berbuka itu ini angkat beban supaya masa ototnya itu enggak kurus. Soalnya saya pernah kurus banget Iya. kayak dikira orang sakit ya. Makanya dari itu saya menjaga ini aja untuk maintenance. Ada lagi tapi ada lagi ya, saya juga sedang mencoba ini plank Mas Edo. Oh, plank ya. Berat, Bagus. agak berat itu energi Berat. yang dikeluarkan banyak. Ya. Itu plank. 30 detik nanti lama-lama meningkat, Iya, meningkat, iya, meningkat. 5 meningkat. detik kayaknya udah berat deh, Bu. Iya betul. 5 menit. Iya. Oke. Terus lalu gini dari kedua narasumber ya, apakah mungkin seseorang itu bisa tetap sehat dan mencapai body goals nanti harapannya waktu Idul Fitri itu bisa salam-salaman itu dengan rasa percaya diri ya. Padahal bukan itu niatnya, tapi kan kalau udah dapat body goals itu kan juga dapat bonus tersendiri kan ya. Betul. Bisa nggak kira-kira pada saat kita berpuasa itu bisa sehat, mencapai body goals tanpa harus kelaparan? Bisa banget. Bisa banget. Malah bisa banget. Malah kalau orang yang kepingin diet itu dimulai saat bulan Ramadan ini Betul. bagus sekali. Iya. Ya. Karena kan kita sedang melatih lambung kita juga ya Mas Edo. Lambung itu kan elastis ya. Elastis. Samelar, bisa Samelar. Menyusut. Bisa mengembang, betul. bisa menyusut. Tapi kalau mengembang tuh juga bisa menyusut lagi. Bisa sebenarnya. Iya, tapi ya harus tahap, pola. iya, bertahap, tahap, bertahap dan juga ya itu tadi memang dari pola makan kan. Karena itu ketika kita puasa itu ya itu tadi jangan balas dendam. Kalau balas dendam itu ya percuma Sama ya. saja ya. Iya, percuma gitu. Kayak tadi makan wayahe wis sahur dan buka dikit di sahur Iya. nggih double kayak gitu. Iya, terus nanti masuk lebaran juga kalau bisa dijaga juga tetap gitu. Jadi pola makan selama Ramadan yang Sesuai mungkin kebutuhan aja. tidak berlebihan. Mbak, sorry itu netizen pada ekspresinya pada kayaknya Iya. nanti pada lebaran itu lapar mata lagi ya banyak Saking toples nastar habis, Allahu Akbar. Gitu, tetap harus mindful lah kalau menurut aku harus mindful. Iya. Kita kan puasa ini dilatih untuk mindful sebetulnya Iya. ya. Jadi kita lanjutkan pola itu sampai setelah lebaran sampai seterusnya. Itu insya Allah nanti tubuh kita Komitmen berarti ya, betul, Bu Roma harus ya. konsisten. Itu insya Allah nanti juga berat badan akan menyesuaikan, akan turun seperti Ya. itu. Gimana Bu? Apakah ada tips supaya kita dapat mencapai body goals pada saat puasa tanpa harus merasa lapar? Nanti kira-kira bisa diterapkan oleh sobat ngobras ini sampai seterusnya, Bu. Ya itu tadi yang disampaikan di depan, jadi porsinya tidak boleh berlebihan, terus kemudian kecukupan cairan harus cukup, istirahatnya cukup, terus tetap beraktivitas. Nah, itu. Ya. Insya Allah akan tercapai body goal. Oke, siap. Mari kita wujudkan body goals bersama Iya, ya. Mungkin betul. nanti mbak-mbak humas yang di depan saya ini nanti bisa ini mengadakan lomba body goals ya untuk pasien-pasien kita ya, Iya, Bu. ada orang itu kan lucu, fenomena lucu ya Mas Edo, pada saat berpuasa itu menimbang berat badan setiap hari. Terus kemudian dengan kehilangan 1 kilo dia sudah merasa wow gitu. Padahal sebenarnya itu yang hilang cairan ya. Roma ya. Iya, yang hilang cairan. Ini- Jadi kalau misalnya mau valid, timbanglah berat badannya setelah berbuka. Setelah Nanti kalau itu setelah berbuka itu ternyata lebih rendah daripada berat badan sebelumnya, berarti memang sudah mengalami periode pembakaran lemak di atas 12 jam itu tadi. Jadi porsi makannya sudah Tapi kan tidak kita juga berlebihan. nggak boleh terlalu berpatok pada timbangan kan ya, Mbak ya. Betul. Iya, iya. Bahwa mungkin timbangan kita tetap sama, tapi sama. lemaknya Masa yang otot. berkurang. Betul, masa Masa ototnya ototnya meningkat. bertambah. Iya, Itu yang betul. Kalau saya Jadi sih lebih sehat. indikatornya lebih ke ini ya Mas Edo Bu En. Cravingnya itu loh. Iya. Rasa apa ya?
pengen makan. makannya itu, Iya, kita bisa heeh, menahan betul. itu sudah progres yang sangat mental bagus dan sekali. kebiasaan, mental Betul. dan kebiasaan. Oke. Biasanya kita lihat makanan manis, wow, Wow, gitu, terus sekarang udah biasa aja gitu, itu berarti progresnya bagus itu. Seperti esensi puasa ya Bu Atul, Betul. bahwa kita itu harus menahan segala nafsu. Jadi tidak hanya nafsu, tapi ya nafsu makan Nafsu itu makan terus. itu. Ya, nafsu itu terus Ya, kita. soalnya kita bulan-bulan sebelum puasa itu juga lihat makanan ini pengen dimakan, lihat ini makan, iya. padahal kita itu nggak lapar gitu loh, ya. Iya. Palsu gitu semuanya. Semua di dunia itu hanyalah palsu. Enaknya sebentar, tapi Iya. efeknya wow, betul ke sekali. belakang badan sesek dan lain sebagainya, baju tidak cukup. Oke, saya kira cukup. ya. Kita sudah banyak sekali mendengar dari insight narasumber-narasumber kita yang luar biasa, yang hebat-hebat, bahwa ternyata Ramadan ini adalah suatu pembiasaan kita untuk menjalani pola hidup sehari-hari. Pola hidup apa? Pola hidup sehat. Ya. Bagaimana cara kita mengontrol makanan, membentuk pola makan yang benar, dapat menciptakan mindful eating, ya, jadi tidak mudah lapar mata, ya. Kemudian setelah itu kita mungkin nanti bonusnya dapat body goals, ya, jadi dapat mengontrol lemak sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang bersifat degeneratif. Iya, ya. jadi puasa yang benar dengan niat yang benar itu justru tidak akan meningkatkan berat badan. Jadi puasa dengan cara dan niat yang benar itu tidak akan meningkatkan berat badan, justru akan memberikan peningkatan kualitas kesehatan pada tubuh kita. Selain meningkatnya detoksifikasi, terus kemudian permajaan sel juga meningkatkan imunitas. Oke, ya, jadi ternyata ya. jadikan momen lebaran, momen puasa ini sebagai momen untuk tidak hanya beribadah, tapi juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Karena syarat dari semua yang ada di sini itu adalah sehat. Betul. Karena dengan sehat itu kita bisa melakukan segalanya, Dengan termasuk optimal, ibadah. iya, dengan betul. optimal. Betul sekali ya, Mbak Iya. Rumah ya. Betul sekali. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Bu Eni ini dari kemarin itu, Bu Eni dari kemarin itu sudah menyiapkan pantun untuk kita semua. Iya, saya mungkin perlu ngerpain Mbak. Taruh dulu. Hadiahnya Iya. pantun. Ya. 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 Silakan Bu Eni. Oke, saya baca ya. Cakep, jaminan cakep Nanti ya. minta tolong bantuan cakepnya ya, sobat. Jangan cakep deh, saya. Oh, saya Nah, ya. Oke, ya. Ini saya tidak tidur semalam ini. Karena mikir Iya, pantun. karena mikir pantun. Jalan-jalan ke Kota Blitar. Saya. Jangan lupa memberi markisa. Saya. Puasa dengan niat dan cara yang benar. Saya. Memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Saya. Terima kasih Bu Eni pantun yang di penutup kita ya. Sobat Ngobras, berakhir podcast spesial Ramadan kita pada hari ini. Sampai jumpa di Ngobras episode berikutnya. Semoga apa yang teman-teman di sini dapat mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan dari narasumber-narasumber yang saya ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode Ngobras. Ngobras, ngobrol asik, sehat dan santai.